Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan sholli wa sholiha. Kaifa halukum jami'an? Asallah an yu'tikum sihatan. Amin. Qabla dirasah wajib alaikum li istihmam, iftar, salatul duha, wa murajaah. Mada darsunal an? Darsunal an al-lughah al-arabiyyah. Tayyib, qabla an nadrus hayya nad'u ilallah. Asallah an yu'tina barakatan wa ziyadatan fil ilmi. Ad-du'a ibda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sholi dan Sholiha kelas 3, insya Allah pekan ini kita akan melaksanakan PH Bahasa Arab. Yuk disimak kisi-kisi atau materi yang akan diujikan. Dalam pelaksanaan PH Sholi dan Sholiha kelas 3, semuanya harus menguasai materi yang akan diujikan. Dan dilarang untuk membuka atau membaca buku atau video atau catatan selama ujian berlangsung. Dan materi yang akan diujikan yaitu asma'ud darsi, asma'ul amradi, a'dha'ul usrah, dan halatul hadiqah. Sekarang yuk kita mengulas pelajaran tentang asma'ud darsi, yang artinya nama-nama pelajaran. Ad-darsur riyadhiyah, pelajaran matematika. Kita ulangi ya. Ad-darsur riyadhiyah, pelajaran matematika. Pelajaran bahasa Arab. Ad-darsul lughatul arabiyyah. Ibu ulangi lagi dan silahkan diikuti ya. Ad-darsul lughatul arabiyyah, pelajaran bahasa Arab. Ad-darsul Qur'an wal hadis, artinya pelajaran Al-Quran dan hadis. Ibu ulangi lagi ya. Ad-darsul Qur'an wal hadis, artinya pelajaran Al-Quran dan hadis. Ad-darsur riyadhah, artinya pelajaran olahraga. Ibu ulangi dan diikuti ya Sholi dan Sholiha. Ad-darsur riyadhah, pelajaran olahraga. Pelajaran sejarah, bahasa Arabnya ad-darsut tarikh. Asma'ul amradi, yang artinya nama-nama penyakit. Gambar yang pertama terlihat ada seseorang yang sedang kedinginan atau demam. Bahasa Arab dari penyakit ini adalah humma, artinya demam. Apa bahasa Arab demam? Humma. Humma, demam. Suda'un, pusing. Pusing, suda'un. Suda'un, pusing. Su'alun, yang artinya batuk. Su'alun, batuk. Batuk, su'alun. Alamul asnani, artinya sakit gigi. Alamul asnani, sakit gigi. Zukamun, zukamun, flu. Flu, zukamun. Selanjutnya sakit perut, bahasa Arabnya yaitu alamul ma'dati. Sakit perut, alamul ma'dati. Kaidah dan percakapan yang ada di dalam asmaul amrodi.
yaitu perbedaan antara madza tash'uru, madza tash'urina, dan asy'uru. Disimak baik-baik ya Soli dan Soliha, kita langsung mulai saja. Yang pertama yaitu madza tash'uru, artinya apa yang sedang kamu rasakan. Nah, pertanyaan ini digunakan untuk berbicara atau bertanya kepada seorang laki-laki. Kemudian madza tash'urina, artinya apa yang sedang kamu rasakan. Nah, kok sama Bu? Iya, bedanya kalau madza tash'urina itu pertanyaan yang digunakan ketika berbicara atau bertanya kepada seorang perempuan. Selanjutnya asy'uru. Asy'uru artinya saya sedang merasa. Digunakan untuk menjawab pertanyaan apa yang sedang kita rasakan. Untuk memahami lebih lanjut, yuk disimak percakapan singkat berikut ini. Di sebuah rumah sakit terdapat dokter laki-laki yang bahasa Arabnya at-tabibu dan seorang laki-laki yang sedang sakit. Bahasa Arabnya al-maridu. Terjadi sebuah percakapan berikut ini. Madza tash'uru? Asy'uru bisu'alin. Syafakallah. Amin. Percakapan selanjutnya yaitu ada seorang dokter perempuan, bahasa Arabnya adalah at-tabibatu, dan ada seorang perempuan yang sedang sakit atau al-maridah. Madza tash'urina? Asy'uru bi alamil ma'dati. Syafakillah. Amin. Demikianlah perbedaan antara madza tash'uru, madza tash'urina, dan asy'uru. Kaidah dan percakapan yang ada di dalam materi a'dha'ul usrah. Soli dan Solihah, disimak ya percakapan berikut ini. Percakapan antara Ahmad dan temannya. Unzur ya sadiqi, lihatlah wahai temanku, hadhihi suratu usrati. Ini adalah foto keluargaku. Masya Allah, as-suratu jamilatun. Masya Allah, fotonya bagus. Syukran, terima kasih. Hada abi, ini adalah bapakku. Masmuhu ya Ahmad. Siapa namanya wahai Ahmad? Ismuhu Abdullah, namanya Abdullah. Man hadha wa man hadhihi. Siapa ini dan siapa ini? Hada ammi wa hadhihi ammati. Ini adalah pamanku dan ini adalah bibiku. Masmu ammika wa masmu ammatika. Siapa nama pamanmu dan siapa nama bibimu? Ammi ismuhu Hasan. Pamanku namanya Hasan. Wa ammati ismuha Fatimah. Dan bibiku namanya Fatimah. Hadhihi ukhti. Ini adalah kakak perempuanku. Masmu ukhtika. Siapa nama kakak perempuanmu? Ismuha Salma. Namanya Salma. Hadza jaddi
wa hadhihi jaddati. Ini adalah kakekku dan ini adalah nenekku. Masmu jaddika wa jaddatika. Siapa nama kakekmu dan nenekmu? Jaddi Ibrahim, kakekku Ibrahim, wa jaddati Khadijah, dan nenekku Khadijah. Nah, selanjutnya disimak ya perbedaan antara hadza, hadhihi, ismuhu, dan ismuha. Pertama yaitu hadza. Hadza digunakan untuk anggota keluarga yang berjenis kelamin laki-laki. Contohnya, hadza abi, ini adalah bapakku. Hadza ammi, ini adalah pamanku. Selanjutnya hadhihi. Hadhihi digunakan untuk menunjukkan anggota keluarga yang berjenis kelamin perempuan. Contohnya, hadhihi ummi, ini adalah ibuku. Hadhihi ammati, ini adalah bibiku. Selanjutnya, perbedaan antara ismuhu dan ismuha. Ismuhu artinya namanya. Nah, nya menunjukkan untuk anggota keluarga yang berjenis kelamin laki-laki. Contohnya, hadza abi, ismuhu Abdullah. Ini adalah bapakku, namanya Abdullah. Selanjutnya ismuha. Ismuha artinya namanya. Nya menunjukkan untuk anggota keluarga yang berjenis kelamin perempuan. Contohnya, hadhihi ummi, ismuha Fatimah. Ini adalah ibuku, namanya Fatimah. Halatul hadiqah artinya keadaan kebun. Dengarkan dan ikuti mufrodat-mufrodat berikut ini ya. Halatul hadiqah artinya keadaan kebun. Yang pertama, burtuqalun artinya jeruk. Babaya artinya pepaya. Manja artinya mangga. Manja, mangga. Selanjutnya mauzun artinya pisang. Tufahun, apel. Apel, tufahun. Selanjutnya wardatun artinya mawar. Wardatun, mawar. Yasminun, melati. Melati, yasminun. Yasminun, melati. Selanjutnya bunga matahari, yaitu ibadus syamsi. Ibadus syamsi, bunga matahari. Ibadus syamsi, bunga matahari. Selanjutnya faranjibani, artinya Kamboja. Kamboja, faranjibani. Fil hadiqah, artinya di kebun. Fil hadiqah, di kebun. Asjarun, pepohonan. Mufradat terakhir yaitu zuhurun, artinya bunga-bunga. Bunga-bunga, zuhurun. Selanjutnya kita akan belajar kaidah-kaidah yang ada di dalam pelajaran halatul hadiqah. Jadi, apa perbedaan syajaratun dan asjarun? Ada yang tahu? Dan perbedaan dari zahrotun dan zuhurun? Ada yang tahu? Oke, baiklah Soli dan Soliha. Yang pertama, perbedaan antara syajaratun dan asjarun. Jadi, syajaratun dan asjarun artinya adalah pohon. Yang membedakan adalah syajaratun itu hanya satu pohon. Nah, kalau asjarun itu ada beberapa pohon.
atau pohon yang lebih dari satu, dan disebut juga dengan jamak. Selanjutnya zahrotun dan zuhurun, artinya adalah bunga. Nah, zahrotun adalah bunga atau satu bunga. Kalau zuhurun itu bunga-bunga, artinya bunganya lebih dari satu. Selanjutnya perbedaan antara hadza, hadhihi, dzalika, dan tilka. Hadza dan hadhihi artinya adalah ini. Dzalika dan tilka artinya itu. Perhatikan contoh berikut ini. Babaya, jadinya hadza babaya. Nah, kalau syajaratu babaya berarti hadhihi syajaratu babaya. Kenapa hadhihi syajaratu babaya? Karena syajaratu tersusun dari tak marbutoh. Kalau ada tak marbutohnya, dia memakai hadhihi. Selanjutnya dzalika manja. Nah, kalau syajaratu manja jadinya tilka syajaratu manja. Nah, syajaratu manja menggunakan tilka karena syajaratu tersusun dari tak marbutoh. Nah, kalau ada tak marbutohnya itu menggunakan tilka dan hadhihi. Intahaina minat dirasah. Barakallahu lakum wa ma'akumun najah. Asallahu an yu'tikum sihhatan jayyidatan wa barakatan fil ilmi. Wa la tansa fis salatil khams tusa'idun walidain wa muraja'ah. Hayya nakhtatim darsana bil hamdalah wa du'a ba'da dirasah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudahu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.